lagi bersama dengan sahabat Klavo Sukacita. Di pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Baik sahabat Klavo Sukacita, sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan-Mu bagi kami di saat hari ini. Kami hendak merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Sebelum kami baca dan merenungkannya, kami minta Tuhan hadir dengan hikmat dan roh-Mu, supaya kami terus dapat memahami tentang kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, saya akan baca untuk kita sekalian dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Sahabat Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, hal terpenting bagi manusia sesungguhnya adalah hadirat Allah. Tetapi hal yang terpenting bagi Tuhan atau Allah sendiri adalah kemuliaannya. Mengapa manusia terlalu penting dan sangat berharga di mata Allah? Karena ketika Ia menciptakan manusia, Dia bukan mengembuskan nafasnya kepada manusia sehingga manusia itu dapat hidup dan bergerak. Tetapi lebih utama lagi, lebih dahsyat adalah Tuhan menaruh kemuliaannya di dalam diri manusia. Itu yang membuat kita berbeda dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Apakah kemuliaan itu? Kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani artinya kabot, yang artinya bobot atau berkualitas. Jadi Tuhan menaruh kualitasnya dalam diri manusia, supaya manusia bisa menghidupi karakter, sifat, dan gaya hidup daripada Allah. Salah satu karakter atau gaya hidup daripada Allah yang harus kita hidupi adalah sifatnya yang pengasih dan penyayang itu. Allah tidak pernah mengingat, bahkan mengungkit-ungkit dosa kita, kesalahan kita. Potret simbolis dalam pembacaan kita bagaimana pengampunan Allah bagi manusia dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-12. Sejauh timur dan barat tidak pernah bisa bertemu. Artinya Allah mengampuni, bahkan melupakan dosa kita. Bahkan Ia diumpamakan seperti seorang ayah yang lembut dan penuh dengan belas kasihan pada ayatnya yang ke-13. Justru seringkali kitalah yang mengingat-ingat, bahkan mengungkit-ungkit masa lalu kita yang buruk. Atau kita juga mungkin tidak mau melepaskan pengampunan bagi siapa saja. Mungkin bagi suami kita, bagi istri kita, atau bagi anak-anak, anak mantu kita, dan sesama kita. Untuk itu mari kita jangan lupa, kalau kita hidup hari ini, di hari yang ke-10, ya, itu berarti saya dan sahabat Klavo Sukacita masih menjalani 355 hari lagi ke depan. Hidup hari ini kita harus jujur hanya karena pengampunan daripada Tuhan Allah. Mari dengan waktu yang tersisa ini
Allah itu dengan sabar, Allah yang lembut itu akan menyembuhkan perasaan-perasaan kita yang mungkin tersakiti, yang terluka. Mungkin kita merasa direndahkan oleh siapa saja. Tetapi pada bagian ini kembali kita diingatkan, mari kita mempersiapkan kehidupan kita yang berbobot itu, kehidupan yang berkualitas itu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dengan menyontohi, meneladani sifat, karakter, gaya hidup Allah yang penuh dengan pengasihan dan penyayang itu. Kesadaran kita kepada Tuhan ada bersama dengan kita untuk menjalani 355 hari ke depan. Hati kita terkonek, ya, terhubung dengannya. Maka kita tidak akan lagi takut dan gentar. Kita tidak akan khawatir lagi dengannya. Maka kita tidak akan pernah takut pada hari esok yang saya dan Bapak Ibu sahabat Klavo Sukacita tidak pernah tahu. Karena Allah yang pengasih dan penyayang itu telah merelakan dirinya disalib bagi setiap kita. Mari kita bertanggung jawab atas hidup ini untuk mempersiapkan kehidupan yang berkualitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengingat dosa dan pelanggaran kami. Di hari yang ke-10 di tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah setiap kali boleh diingatkan kami, sahabat Klavo Sukacita, betapa Allah sangat penyayang. Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu ada dalam ketidaksetiaan kita, dalam ketidaktaatan kita. Untuk itu Tuhan, biarlah karakter-Mu ini, sifat-Mu, pengasih dan penyayang, boleh kami ikuti, kami teladani untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Kami terus berdoa bagi Klavo Sukacita dengan berbagai metode, cara, bahkan pelayanan mereka di mana saja mereka lakukan. Tuhan Allah pimpin dan berkati senantiasa, supaya lewat acara Klavo Sukacita ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari yang ke-10 ini. Setiap hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di mana saja mereka berada, di medan-medan pelayanan yang sulit sekalipun, kami yakin dan percaya Allah yang penyayang dan pengasih itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampun dosa dan salah kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, supaya tidak terhalang berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Klavo Sukacita, sampai jumpa kembali. Shalom.